Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang sudi Kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi hari ini kita mendoakan agar keluarga-keluarga tetap berpengharapan baik di masa yang sulit dan wabah ini, dan akan rezeki yang dianugerahkan Allah serta segala karya kerja yang dapat dilakukan. Kita juga mendoakan Ibu Maria Yohana Kristanti yang telah 100 hari dipanggil Tuhan, semoga berbahagia bersama para kudus dan Bapa di surga. Kristus yang bangkit dari alam maut tak akan wafat lagi, maut tidak menguasainya lagi, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, banyak orang Kristiani yang karena imannya mengalami penghinaan, diejek, kehilangan pekerjaan, bahkan tetap miskin. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan hal itu. Tetapi Ia juga berjanji akan mengutus Roh-Nya, Roh kebenaran, agar pada saat cobaan orang tetap tabah. Bagi kita sekalian, ini artinya agar kita semakin menyelami, memahami makna Injil, selalu mendambakan Tuhan dan berdoa, serta agar kita tetap terbuka terhadap Roh Kudus yang membuat kita sanggup menerima sabda Allah. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan, kita mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama, Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, sabdamu bagaikan api yang menghangatkan hati kami. Semoga hati kami Kau nyalakan dalam cinta kasih, agar kami saling membantu, mendamaikan, menghibur, dan menumbuhkan harapan dalam keadaan bagaimanapun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang dalam berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga
supaya menyeberang ke Makedonia. Kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Baik, pengantar ini. Haleluya. Haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersama juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat
bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari Minggu kemarin kita sudah mendengar kata yang diungkapkan, Parakletos. Pastor Tinus mengungkapkannya dalam khotbah, Bapak Uskup Bandung dalam misa di TVRI juga mengungkapkan kata ini. Lalu hari ini kita mendengarkan hal yang menjelaskan apa sebenarnya roh kebenaran, Parakletos tadi. Dan itu kata yang penting itu juga adalah kesaksian, marturesei. Ini diungkapkan, ia akan bersaksi tentang aku. Setiap perjalanan pastoral bagi kita sekalian mempunyai kesan tertentu. Saya mendengar teman-teman yang di Papua itu ada istilah jalan potong, ya, kali potong, bukan jalan potong, kali potong. Jadi frater harus tahu, kami semua pernah bertugas di pedalaman, ya, jadi tahu. Kalau kami yang di Pulau Nias itu adalah jalan ternak, bahasa Niasnya Lala Urifu, keren ya, bahasa tulisannya Lala Urifu. Urifu itu ternak, jalan itu lala. Dan Urifu itu ketika menjadi genetivus, menjelaskannya harus pakai bahasa Latin. Itu menjadi guriful. Kata ini unik. Nah, kata Pastor Kupan dulu kalau mengajari kami ngobrol di dalam meja makan. Jalan ini bukan jalan yang setiap kali bisa kita lewati sama. Karena apa? Itu adalah jalan ketika ternak dibawa dari kandang untuk dibawa ke pasar. Babi, ya. Kenapa saya melihat frater? Kalau dibawa dalam perjalanan dari kandang ke pasar itu untuk dijual, itu dia harus dipegangin terus. Dan itu yang membawa ternak itu dia harus mengikuti kemana ternak itu jalan. Jadi susah. Nah, jalan itu pasti akan berubah. Ketika 3 bulan berikutnya kami jalan untuk ke stasi, itu nanti akan berubah lagi. Jadi itulah yang seringkali menjadi ketidakjelasan dalam perjalanan. Bisa menjadi lebih jauh atau mungkin punya resiko-resiko lain, begal mungkin dan sebagainya. Jalan babi, jalan ternak, bukan jalan tikus, karena di sana yang ada babi. Jalan itulah yang kami lalui menuju stasi. Jalan yang disukai frater. Jalan yang dinamis. Jalan di dunia ini memang dinamis. Saya mengatakan hal yang sama kurang lebih dalam hal ini. Mungkin juga bisa dikatakan tidak jelas. Karena hanya satu jalan yang paling jelas itu sudah dikatakan dalam Yohanes 14 bagian sebelumnya dari bacaan Injil ini. Hanya satu jalan yang paling jelas, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah kesaksian kebenaran yang terus sepanjang segala masa diterangkan oleh roh kebenaran ini tentang Yesus sendiri. Jalan itu yang harus kita lalui dan juga untuk masa depan gereja kita. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita kekal, terimalah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita, dan kurniakanlah sukacita abadi kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib yang menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, bermadah memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya dia bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah membarui kami dengan sakramen-Mu, maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh rencana niat baik kita hari ini, karya-karya yang boleh kita lakukan, diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.